Bismillah, hai sahabat Pathers, aku Hana. Pada video kali ini, aku mau ngebahas tentang Path Culture atau budaya industri di perusahaan kami, yaitu PT Path Synergy Group. Sebelumnya, aku mau ngebahas apa itu Path Culture atau budaya industri. Budaya industri atau Path Culture di perusahaan kami yaitu tawadu. Untuk sebelumnya, aku mau ngebahas apa itu budaya industri. Budaya industri adalah seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang berkembang dalam suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Budaya ini mencerminkan cara kerja, etika, dan sikap yang dianut oleh para profesional di dalam industri tersebut. Budaya industri memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan karakteristik unik dari suatu sektor ekonomi. Budaya industri atau Path Culture di perusahaan kami yaitu tawadu. Tawadu dengan singkatan takwa, amanah, waro, akhlak, dedikasi, harmonis, dan ukhuwah. Takwa, ketaatan kepada Allah, amanah, dapat dipercaya, waro, menahan dan berhati-hati, akhlak, budi pekerti yang luhur, dedikasi, komitmen dan tekad yang kuat dalam berkarya, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, ukhuwah, membangun inovasi bersama dan bersinergi. Yang pertama, takwa. Takwa adalah keadaan hati yang mencakup ketakutan kepada Allah, kesadaran akannya, dan tindakan untuk menjauhi maksiat serta melakukan perintahnya. Yang termasuk sifat takwa, yang pertama, ada kepatuhan meninggalkan larangan, yaitu salah satu inti takwa adalah menjauhi maksiat dan dosa. Individu yang bertakwa berusaha keras untuk tidak terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap perintah, yaitu takwa mendorong seseorang untuk taat terhadap segala perintah Allah, menjadikan tindakan sehari-hari sebagai bentuk ibadah dan ketaatan. Keutamaan dari takwa yaitu kedekatan dengan Allah, perlindungan dari dosa, rahmat dan keberkahan, petunjuk dan hikmah, pengampunan Allah, ketenangan hati dan jiwa. Untuk selanjutnya itu amanah. Amanah yaitu suatu kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugas atau memegang sesuatu dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Sifat yang termasuk ke dalam sifat amanah, yang pertama, tanggung jawab dan integritas. Seseorang yang diberikan amanah diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Ini mencakup menjaga kepercayaan orang lain, tidak mengkhianati kepercayaan tersebut, dan melakukan yang terbaik dalam menjalankan amanah. Yang kedua, menjaga rahasia. Seseorang yang diberi amanah diharapkan untuk menjaga rahasia dan informasi yang diberikan kepadanya. Ini menunjukkan integritas dan kenyamanan dalam memegang amanah tersebut. Yang ketiga, kejujuran tindakan dan perkataan. Amanah mengharuskan seseorang untuk jujur dalam segala hal, baik dalam tindakan maupun perkataan. Seorang yang bertakwa akan memegang teguh amanah tersebut sebagai bagian dari ketakwaannya kepada Allah. Yang keempat, amanah terhadap diri sendiri. Amanah juga mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, termasuk menjaga dan mengelola waktu, energi, dan potensi yang Allah berikan kepada setiap individu. Yang kelima, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Amanah mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang diberikan kepada seseorang. Seseorang yang bertakwa akan berusaha menghindari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Keutamaan dari amanah yaitu ada mendapatkan kepercayaan Allah, diberi kekuatan dan kemuliaan, kesuksesan dan kesejahteraan, pahala di akhirat, diberikan kekuatan dalam ujian, dan ketenangan hati dan jiwa. Untuk selanjutnya yaitu waro. Waro yaitu kewaspadaan hati dan pertimbangan hati yang tinggi terhadap hal-hal yang dapat mendekati kemungkaran atau dosa. Sifat yang termasuk ke dalam waro, yang pertama ada tindakan. Berhati-hati dalam melakukan tindakan dan memastikan tindakan tersebut disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perkataan. Berhati-hati dalam berucap dan memastikan ucapan tersebut disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, pemikiran. Berhati-hati dalam berpikir dan memastikan pikiran tersebut disukai Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari waro, yang pertama, ada ketakwaan yang tinggi, pemurnian hati dan jiwa, pertimbangan hati dalam pengambilan keputusan, menjauhi kebiasaan buruk, kehidupan yang berkualitas, mendekatkan diri kepada Allah, penerimaan doa dan kebaikan. Untuk selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak merupakan perilaku dan budi pekerti seseorang, mencakup nilai-nilai moral, etika, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian atau karakter individu. Berikut sifat yang termasuk ke dalam akhlak. Yang pertama ada ikhlas, yaitu tindakan yang dilakukan dengan niat yang murni untuk menyenangkan Allah. Yang kedua ada adil, perlakuan menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa memandang suku, agama, status sosial, dan lainnya. Yang ketiga, rahmat, sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat adalah sabar, sikap tabah dalam menjalani ujian, menjalankan ibadah, meninggalkan maksiat. Yang kelima ada tawadu, sikap rendah hati dan menghargai sesama. Yang keenam ada husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan sesama mencerminkan akhlak yang positif. Yang ketujuh ada adab, sikap dan tindakan yang sopan dan sesuai norma-norma yang baik. Keutamaan dari akhlak yaitu penerimaan doa, pengampunan Allah, kesuksesan di dunia dan akhirat, pandangan mulia dari Allah dan manusia, penyebab kebahagiaan, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu dedikasi. Dedikasi merujuk pada tingkat komitmen, kepedulian, dan tekad yang kuat terhadap suatu tunjukan atau pekerjaan. Seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi akan menunjukkan ketekunan, kerja keras, dan fokus yang luar biasa terhadap apa yang mereka lakukan. Sikap yang termasuk ke dalam dedikasi, yang pertama, ada komitmen terhadap tugas, kemauan untuk memberikan waktu, dan usaha maksimal untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua ada ketekunan dan keuletan, kemampuan untuk terus bekerja keras dan berusaha melewati tantangan atau hambatan. Yang ketiga ada fokus dan konsistensi, menjaga fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai dan konsisten dalam upaya untuk mencapainya. Yang keempat ada orientasi pada proses dan hasil, memiliki orientasi yang kuat untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan kontribusi terbaik. Yang kelima ada tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap tugas atau proyek yang diberikan dan memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab tersebut. Yang keenam ada motivasi internal, merupakan sumber motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan hanya dari dorongan eksternal. Yang ketujuh ada kesediaan belajar dan berkembang, terus-menerus mencari pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan untuk mencapai kesempurnaan. Untuk selanjutnya yaitu harmonis. Harmonis yaitu sikap interaksi dengan cara yang seimbang dan damai, menciptakan keselarasan, keserasian, kerukunan baik terhadap diri sendiri, kepada sosial maupun perusahaan. Sikap yang termasuk ke dalam harmonis, yang pertama ada keselarasan dalam hubungan sosial, yaitu sikap saling menghormati, mendengarkan, dan bekerja sama. Yang kedua, keseimbangan dalam interaksi manusia dan alam, pemeliharaan lingkungan hidup, dan keberlanjutan menciptakan harmoni dengan alam sekitar. Yang ketiga, keselarasan dalam perusahaan, menciptakan suasana kasih sayang, pengertian, dan dukungan satu sama lain dari berbagai latar daerah, agama, dan suku. Yang keempat ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki orientasi yang kuat untuk mencapai hasil yang optimal dan memberi kontribusi terbaik. Keutamaan dari harmonis yaitu kesejahteraan emosional. Untuk selanjutnya yaitu uhuwah. Uhuwah yaitu hubungan kekeluargaan antara sesama muslim. Konsep uhuwah sangat penting dalam Islam dan mencakup aspek solidaritas sosial, saling mendukung, dan menjaga hubungan yang baik di antara umat Islam. Sikap yang termasuk uhuwah, yang pertama adalah uhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar muslim. Ini melibatkan rasa solidaritas, saling menghormati, dan bantuan antar muslim
dalam kebaikan dan keburukan. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, bangsa, suku dalam kerangka masyarakat yang lebih luas. Keutamaan dari ukhuwah yaitu kedekatan dengan Allah, penerimaan doa, perlindungan di akhirat, kemuliaan di mata Allah, pengampunan dan rahmat, dan bukti cinta pada Rasul. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini mengenai Fat Culture atau budaya industri di perusahaan kami, yaitu PT Fat Synergy Group. Terima kasih untuk sahabat Faters yang sudah mau menonton. Stay tune terus ya di channel Fat Force.